Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين شاء لله لهم الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di subuh Ahad. InsyaAllah tidak berapa hari lagi masuki nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan di bulan baik, di bulan yang mulia, kita bisa beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih khusus memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca salawat kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita niat i'tikaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunnatkan Allah ta'ala. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama. Ulama di sini ulama fikih. Innaha awwalu lailatin min Ramadan. Bahwasanya inna hatu damirnya kembali Lailatul Qadar. Asalnya inna Lailatul Qadar awwal lailatin min Ramadan. Sebahagian ulama berpendapat bahwasanya malam-malam Qadar itu jatuh pada awal permulaan bulan Ramadan. Ada yang berpendapat begitu. Walaupun jumhur ulama malam-malam ganjil di 10 yang terakhir. Halaman 40 ya. Nah, jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malam Qadar itu jatuh di awal bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di akhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Saya kira bagus nih pendapat ini. Yang jelas mulai awal Ramadan kita sudah siap sampai akhir bulan Ramadan. Ya, kalau di awal saja mungkin di tengah tidak sembahyang lagi. Ya, sudah dapat Lailatul Qadar atau di akhirnya. Ya, nunggu di akhirnya
malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. 22 tidak sembahyang. Ya kan? Ini ulama ini luar biasa, Pak. Yang jelas awal Ramadan itu sudah start kita, Pak, sampai akhir Ramadan. Makanya Rajab, Sya'ban, Ramadan ini sedang naik kita nih, Pak. Kemarin Rajab kita mulai landing, sekarang Sya'ban sedang naik ini. Ramadan sudah berada di puncak, jangan dibalik. Rajab start, Ramadan turun. Jadi puncak kita nanti di Ramadan, Pak. Kayak orang haji, puncaknya di mana? Arafah. Puncak haji itu Arafah. Ya. Jadi mulai sekarang ini mulai berbenah lah. Qabliyah, ba'diyah, mulai kita baguskan, duhanya jalankan, Qur'annya mulai dirutinkan, tahajud malamnya mulai dihidupkan, ya kan? Wirid-wiridnya mulai dijalankan. Nanti masuk Ramadan kita sudah siap. Siap zahir, siap batin. Yang urusan-urusan yang lain itu mulai dikurangi. Ya. Ini kalau sudah 3 bulan nih kita maksimal, kita nanti jadi bayi, Pak. Kayaumin waladatu kata Nabi. Maka dia seperti bayi lagi yang lahir dari perut ibunya yang tidak punya salah dan dosa. Maka namanya Idul Fitri. Wa zahaba jama'atun minal akabir, dan sekelompok ulama-ulama besar. Akabir jamak daripada kabirun, kabirani, akabir. Bahasa kita ulama yang mantap, akabir. Wa zahaba jama'atun minal akabir, dan sekelompok ulama besar zahaba berpendapat annaha bahwasanya malam Lailatul Qadar itu laisat laitan maksusatan, bukanlah pada malam-malam tertentu, walaupun mayoritasnya malam-malam ganjil. Tapi sekelompok ulama besar mengatakan malam Qadar itu bukan malam-malam tertentu. Yang jelas 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itulah Lailatul Qadar. Tinggal kita lagi siap atau tidak. Walakinnaha, akan tetapi malam Lailatul Qadar itu tantaqilu, berpindah-pindah, fil layali Ramadana, di malam-malam bulan Ramadan. Kayak Imam Syafi'i ketemu setiap tahun 27. Setiap malam 27 Imam Syafi'i ketemu terus. Ya, jadi Imam Syafi'i setiap malam tanggal 27 Ramadan ketemu Lailatul Qadar. Kita ketemu juga kayak Lailatul Qadar. Ya. Jadi Lailatul Qadar ini berpindah-pindah, Pak. Bisa saja bulan ini, tanggal ini, bisa saja tanggal itu. Ya, maknanya apa? Supaya kita mencari. Kalau dikhususkan tanggal 21, orang semangat, tanggal penuh masjidnya, Pak. Ya. Ditentukan Lailatul Qadar malam 21, penuh Masjid Ansar. Malam 22 tidak ada lagi. Ya kan? Makanya hebat ulama nih. Ya, tantaqilu fil layali Ramadan. Malam Qadar itu berpindah-pindah di malam-malam bulan Ramadan. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Makanya tidak boleh putus Ramadan itu. Puasanya, salat tarawihnya, qabliyah, ba'diyahnya. Ya. Karena ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan sama dengan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Ibadah fardu lipat gandakan lagi. Makanya betul Nabi itu, Ar-Rajabu syahrullah, Asy-Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati.
Bulan Rajab bulannya Allah, banyaki istighfar. Bulan Sya'ban bulannya saya, banyaki salawat. Bulan Ramadan bulannya umat saya, banyaki baca Quran. Jadi bulan Ramadan itu bulan kita nih Pak. Spesialis Allah buat 1 tahun itu 1 Ramadan. Ramad itu artinya membakar. Membakar nafsu yang ada dalam diri kita. Ya, jadi dibakar Pak. Ya, supaya apa namanya? Spiritnya hidup itu dibakar. Ya. Qalu wasirru fi dzalika, mereka berkata wasirru fi dzalika, kenapa dirahasiakan? Supaya ayyasiral mu'min fi kulli lailatin min hadzal syahri, agar orang yang beriman ya menjadikan setiap malam di bulan Ramadan ini fi ghayatil iqbali 'ala Allah, berada di puncak pengharapan dirinya kepada Allah, wa 'ala ta'atihi, dan dalam kondisi puncak mentaati Allah. Jadi mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Inilah rahasianya. Maka Lailatul Qadar tidak diekspos. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Jadi rahasianya begitu. Ya. Jadi siapa yang sungguh? Siapa yang sungguh? Ya. Kalau dia sungguh mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya Allah dia akan dapat Lailatul Qadar. Raja'a ayyusadifa hadhil lailah, dengan harapan agar ia dapat bertemu, yusadifa bertemu, hadhil lailah pada malam Qadar, allati qad uhimat alaihi, yang sungguh telah disamarkan keberadaannya. Keberadaan Lailatul Qadar itu disamarkan ya. Tapi pengalaman ulama-ulama itu begitu. Jumhur ulama kan 27 malam 27, karena ada hadis Nabi kan, Lailatul Qadar itu biasanya diturunkan di 10 yang terakhir pada malam-malam ganjil begitu. Wallahu a'lam. Wa 'alaika bi ta'jilil futuri 'inda tayaqqunil ghurubi, dan mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat. Wa 'alaika, itu mesti, seharusnya, seyogyanya, sepantasnya, bi ta'jilil futur, segera berbuka puasa, inda tayaqqunil ghurumi, ketika yakin sudah terbenamnya matahari. Nah, ini perlu juga nih jadi apa ya? Jadi pemahaman kita. Kalau sudah waktu berbuka, kita disunahkan mentakjil, maka ada istilahnya takjil. Takjil itu segera berbuka. Tok 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 tok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung. Jangan sembahyang sunat dulu. Makruh sembahyang sunatnya itu Pak. Makalah beramal dengan ilmu, jangan beramal dengan nafsu. Hebat dia kan. Orang berbuka, dah berbuka, dia sembahyang dulu. Bukan hebat. Buka dulu kurma 3 biji. Kurma itu ganjil, 1, 3, 5, 7 makan kurma. Jadi kalau 2 tambah 1 lagi. Kalau tidak sanggup 2, 1 aja. Nah, baru air. Jangan air dulu. Tapi ada juga orang berbuka puasa rokok dulu. Assalamualaikum sumtu. Boleh tak? Boleh lah. Jadi tidak boleh ditunda. Takjil futur itu tidak boleh ditunda. Masuk waktu yakin, batalkan. Batalkan dengan kurma. Wa ta'khiris sahur, ini sunnahnya nih, ini sunnahnya Pak. Ini namanya sunnah itu Pak.
yang sering diekspos orang, inilah namanya sunnah. Sunnah itu kebiasaan yang dilakukan Nabi, itu namanya sunnah. Ini dia. Jadi kalau sudah masuk berbuka, segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Kemudian apalagi sunnahnya wa ta'khiris sahur, mentakhirkan sahur. Berbuka ditakjilkan, sahur ditakhirkan. Takhir itu artinya apa? Ya kira-kira nak masuk sahur, baru kita sahur, umpamanya jam 4 sekian, nah, kita sahur jam 4. Jangan sahur habis salat tarawih. Habis salat tarawih sahur, itu tidak sahur namanya, makan malam namanya. Sahur itu di penghujung, ya. Inna fis sahuri barakah, kata Nabi. Dalam sahur itu ada berkah, walaupun setetes air. Makanya ibu-ibu, anak-anak ibu tuh bangunkan, walaupun besok tidak puasa, suruh dia sahur. Ya. Ini Mbak. Wa ta'khirus sahuri ma lam takhshal wuqu'a fi syaqqi. Dan mesti baginya mentakhirkan sahur selama tidak takut terjerumus dalam kondisi waktu yang meragukan. Ya kira-kira jam 4, ya setengah 4, tidak apa-apa sahur. Ya. Kalau balik salat tarawih, sahur itu bukan sahur. Aku udah tidak sahur lagi dah, ya tidur bela, nanti subuh tak pakai sahur, makruh. Ya, sahur itu sunnah. Ya, sunnah itu lawannya makruh, wajib itu lawannya haram. Ya. Walaupun setetes air, sunnah kita sahur. Kan Nabi bilang, inna fis sahuri barakah. Dalam sahur itu ada berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu berkah. Jadi berkah, mohon maaf, bukan banyaknya. Tapi berkah itu ada nilai tambah dari satu kebaikan. Itu namanya berkah. Wa bitaftiris shaimin, dan mesti bagimu untuk memberikan taftir. Taftir itu memberi makanan berbuka. As-shaimin, bagi orang yang puasa. Itu namanya taftir. Jadi ada takjil, ada takhir, ada taftir. Taftir itu memberi orang berbuka. Besar pahalanya itu Pak. Ya. Dalam hadis sama pahalanya dengan orang yang puasa. Umpamanya kita ngasih orang apa ya, kolak ya. Yang kita kasih ini anak yang ngaji. Sama dengan kita ngaji Pak. Ada orang lagi yang sembahyang qabliyah ba'diyah, kita kasih dia, sama dengan kita sembahyang qabliyah ba'diyah. Ghaira yanqus 'alai syai'un, kata Nabi, tidak dikurangi oleh Allah sedikit pun. Itu hebatnya memberikan berbuka bagi orang yang puasa. Kalau gitu saya ngasih makan orang bilang puasa tidak? Tidak juga lah, puasa juga. Ini nilai ujrahnya, nilai pahalanya. Wa tabtiris shaimin, dan memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, walau ala tamaratin, walaupun hanya beberapa butir kurma, mesti. Au syurbati minal ma, atau seteguk air. Ya. Tapi kalau bisa berkawan lah, ya. Jangan pula air. Kalau air kembung pula perut kan. Bagusnya ada kawannya. Kalau air itu kan ada kawannya, ya kan? Tahulah kawan air, tak? Carilah kawannya. Nah, saya ngasih orang air bela, kembung kau. Kasihlah kawannya, mencelor, ya kan? Ada kawannya kan? Biasanya ibu nih suka ngasih takjil berbuka nih, ya, pahalanya besar, memberikan orang buka, apalagi anak-anak yatim, panti asuhan,
Oh, besar pahalanya. Anak-anak para menghafal Quran kita kasih dia sama kita dengan baca Quran. Sampai-sampai Nabi menyebutkan ghaira yanqusu alaihi sayun, tidak dikurangi Allah sedikit pun. Besar pahalanya Pak ya. Kalau kita ini kurang-kurang ibadah, ini mohon maaf Pak, kalau kita ini kurang-kurang ibadah, kuncinya satu Pak, sedekah. Kita qabliyah badiah kurang, tahajud kurang, doa kurang. Untuk menutupi itu sedekah Pak. Untuk menutupi kekurangan ibadah kita sedekah Pak. Kita tahajud kurang, doa kurang, sembahyang itu yang wajib itulah qabliyah badiah, dati lagi. Lalu apa untuk menutupi kekurangan? Tidak ada lain, sedekah. Luar biasa sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Fa inna man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Ini dia Pak. Ini saya sampaikan hadis tadi ini. Fa inna man fattara sha'iman, sesungguhnya siapa saja yang memberikan makanan berbuka sha'iman kepada orang yang puasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya mendapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Sama Pak. Maunya ada anak kita ini baca Quran, kita kasih dia sama dengan kita baca Quran. Ada orang tua-tua berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita kasih dia sama dengan kita berzikir. Ini dia Pak. Kana lahu mislu ajri, sama seperti orang yang berpuasa tadi. La yanqusu dzalika min ajri syai'an, ini dia, tidak mengurangi hal itu dari pahala yang berpuasa sedikit pun. Inilah dalil-dalil orang yang sedekah di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan Allah sehat, panjang umur, sehingga bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna fi Ramadan fi sihhatil wa afiyah, ya. Wa hasil maqasidana. Itu doa kita Pak ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan fi sihhatil wa afiyah wa hasil maqasidana. Wajtahid alla tuftira wa la tufattira sha'iman, dan berusaha keraslah, wajtahid, sungguh-sungguhlah. Makanya ijtihad itu mengambil dalil Quran hadis secara keras, diperas otaknya, Qurannya, hadisnya, itu namanya ijtihad. Orangnya namanya mujtahid. Jadi ijtihad itu artinya apa? Sungguh-sungguh, ya, berusaha keras. Jadi bukan asal-asal ijtihad itu Pak. Alla tuftira, agar kamu tidak berbuka, wala tufattira sha'iman, dan kamu tidak memberikan makanan berbuka illa ala ta'amin halalin. Nah, ini penting Pak. Kecuali makanan yang halal. Sekasian juga ya, orang ngasih makan yang haram, na'udzubillah. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang ditumbuhkan barang haram, api neraka lah ya pantas buat mereka. Doa tak kabul lagi, istri mulai melawan dengan laki, anak tidak taat lagi, musibah datang bertubi-tubi. Sebabnya apa? Makan yang haram. Makanya Bu, kita ini biarlah banyak, yang penting halal. Sumber halal itu energi positif itu Pak ya. Sumber halal itu energi positif. Lihatkanlah, kalau orang halal itu Pak, mohon maaf sebab ibadahnya nyaman saja, baca Qurannya nyaman saja, tahajudnya nyaman saja, karena sumbernya bagus. Tapi kalau sumbernya sudah tidak bagus, mulai malas, ya, ngaji malas, sembahyang malas,
baca Quran bulan Ramadan habis Ramadan tutup lagi, bagus juga lah ketimbang kita. Maka sumber ini penting, energi positif itu sumber yang halal tuh Pak. Ya, penggerak tubuh kita ini, sebab kalau kita makan itu kan jadi darah itu kan sumber energi yang menggerakkan kita ke positif. Semangat baca Quran, semangat ngaji, semangat sholat, semangat sedekah, semangat silaturahmi, itu sumbernya itu. Jadi pesan mu'alif kita Abdullah Al-Awil Haddad, pesannya apa? Ya, hendaklah memberikan makan berbuka puasa dari sumber yang halal. Jadi kalau sumber yang haram janganlah. Kasihan orang ya, kasihan orang. Kalau orang yang dikasih itu kan tidak tahu dia. Pokoknya tarik itulah. Ya, walaupun haram karena dia tidak tahu. Kalau tidak tahu tidak jadi masalah, tapi kalau tahu lain. Beda ulama-ulama kita dulu Pak. Ulama dulu kan kasyaf ya. Waktu nak nengok tu lah tahu, jangan dikasih lah. Dia tahu. Ya. Diperasnya duit tu jadi darah. Ulama dulu lah, kalau ulama gini laju tu lah. Allah salli ala Muhammad. Karena kita ini tidak nampak, kasab itu tidak dibuka Tuhan. Dikitnya ngasih, dikit pula dia kasih. Ya, lama dulu jangan masing-masing ngasih. Bisa berbalik Pak. Duit sekepok itu dikasih, bisa berbalik. Jangan katanya. Masih juga maksud, jangan. Masih juga, oke lah. Berasnya jadi darah. Ini nak kau kasih aku katanya. Ulama dulu yang hebat-hebat ya. Kita ini belum sampai lagi. Wa alaika, dan mesti bagimu ibu-ibu yang jalan-jalan akhirat, jangan lagi jalan dunia, bitakalluli minal akli, sedikit makan. Hebat agama Islam nih Pak. Kalau orang nak sehat sedikit makan, jangan sedikit-sedikit, maka sakit dia. Agama yang bilang, ini bukan saya. Kalau nak sehat sedikit, ya. Bitakalluli minal akli, sedikitkan makan. Makanya ada puasa Senin Kemis, puasa Ayum, apalagi di bulan Sya'ban nih, banyak lagi puasa. Ya, di bulan Sya'ban ini banyak puasa. Ya, banyak salawat. Dua saja di bulan Sya'ban ya. Banyak puasa, banyak salawat. Ya, salawat itu minimal 350. Itu minimal. Satu hari 350. Dari Kiai Marzuki Lerboyo. Wa tanawulil mawjudi minal halal. Ya, dan mesti bagimu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tersedia minal halal, dari yang halal, min ghairi ithari, dengan tanpa mengutamakan, litaibil mulaimi, makanan yang lezat yang sesuai dengan selera. Kari kambing, ya, ubi kayu. Tapi ubi kayu halal, kari kambing tidak halal. Ya, meskipun tidak tidak sesuai selera, tapi itu halal. Yang halal yang kita ambil, walaupun tidak sesuai dengan selera. Tapi pernah saya baca hadisnya ibu-ibu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kita menyiapkan makanan, tidak boleh kita hina. Ibu sudah siap makanan. Bu, Umi, makanan apa hari ini? Aduh, tempe terus. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Berarti mencela makanan. Mencela makanan, mencela orang yang menciptakan makanan.
Yang kedua tidak menghormati kerjaan istri itu. Jadi banyak celahnya tuh banyak. Enak, maka tidak enak sudah diam aja. Orang-orang dulu kalau pengantin, saya ingat di kampung, itu satu RT itu masak semua tuh. Jadi rinjingnya ke wali itu 10, 5 masak. Ketawa-ketawa. Dulu lah, kalau dia pengantinan tuh se-RT itu masak semua. Betul itu sebenarnya itu Pak, rinjing itu sampai 10. Ya, roti, rokok, kopi. Ya. Dulu lah, sekarang kan catering kan. Orang dulu kan masak sama-sama itu. Kami kalau di pondok pesantren kami itu kalau haulan itu ya, kuali itu sampai 15 Pak. Pesan yang saya lihat tuh ada kebersamaan rupanya. Ada kebersamaan. Kebersamaan itu payah itu Pak. Tidak bisa dinilai dengan ini Pak. Kebersamaan itu tidak bisa dinilai dengan uang Pak. Ya, ketawaan, ya, kopinya ada, rokoknya ada. Fa inna maqsudus saumi kasrus syahwat. Sungguh tujuan puasa itu menghancurkan syahwat. Syahwat makan, syahwat A, syahwat B dihancurkan dengan puasa. Wal ittisa'u fil akli, dan melapangkan diri fil akli dalam hal makanan. Wa qasdut thayyibati, dan bertujuan thayyibati kepada yang lezat-lezat itu la yaksuruha, tidak akan dapat menghancurkan nafsu. Sebentar makan, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini, mewah-mewah makan. Itu bukan menghancurkan nafsu itu. Bang, kita jam 10 temuan sini makan. Nanti jam sore ketemu sini makan. Itu bukan menghancurkan nafsu. Ya. Bukan itu. Walakinnahu yuqawwiha wa yuhajjijuha. Akan tetapi hal itu menguatkan nafsu syahwat dan menyurut nafsu syahwat. Semakin semangat lagi nafsu syahwatnya. Keinginan A, B, C, D segala macamnya. Karena dipancing nafsu syahwat tadi. Makanya ada puasa. Hebat Islam nih Pak. Senin, Kemis. Senin puasa Nabi. Kemis amal kita diangkat. Makanya Nabi itu suka puasa Senin Kemis. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa harus puasa Kamis? Tu'radul amal min yaumil khamis, kata Nabi. Amal kita itu diangkat pada hari Kamis. Makanya kita puasa. Kenapa kita puasa hari Senin? Wulidtu min yaumil isnin fa'asumu. Aku dilahirkan hari Senin, makanya aku puasa. Mas lahirnya hari apa? Selasa puasa. Nih, lahirnya hari apa? Selasa juga. Oh, sama ya. Janjian ini. Maka setiap Selasa puasa, Mas. Jadi ulang tahun gitu tuh hari lahirnya tuh harus puasa. Bukan makan-makan. Sebenarnya, ya sebenarnya. Tapi elok juga lah makan-makan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa alaika, dan meski bagimu bisyamil ayam, untuk berpuasa pada hari-hari allati warda syar'u, yang pernah disyariatkan, bitarghibi bisyamihi, yang telah meriwayatkan, yang dianjurkan untuk berpuasa. Kayaumi Arafah, seperti hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Orang yang di Makkah wukuf di padang Arafah. Kita yang Indonesia disunatkan puasa. Li ghairil haji, bagi orang yang bukan haji. Orang yang haji tidak ada puasa. Kita yang tidak haji disunatkan puasa. Wa yaumi Asyura, dan hari Asyura 10 Muharram. 10 Muharram itu paling banyak tuh Asyura.
Ya, megang kepala anak yatim, menyantuni anak yatim, berbagi, motong rambut, motong kuku, bersih-bersih, ya. Banyak amalan hari Asyura ya. Wa Tasu'a dan puasa Tasu'a 9 10. 9 Tasu'a, 10 Asyura. Wa Sitti min Syawal dan puasa 6 di bulan Syawal. Sitti min Syawal. Tapi tidak mesti harus berturut-turut. 6 hari di bulan Syawal tidak mesti berturut-turut. Umpamanya kita puasa hari ketiga, hari keempat mertua datang dari kampung, jangan puasa. Mohon maaf Pak ya, Mak, kami serumah nih puasa nih. Balik Mak gitu. Inilah saya bilangkan Bapak Ibu, beramal dengan ilmu, jangan beramal dengan nafsu. Ya. Pokoknya saya tidak tahu. Ya, hari ketiga, 4, 5, 6, 7. Hari yang ke-6, guru datang, mohon maaf guru, kami puasa. Guru sekali-sekali diundang ke rumah ya. Yang rumah puasa, baliklah guru. Leher guru panjang, tidak nengok-nengok apa yang ada keluar. Rupanya tidak tidur. Tidak boleh gitu tuh. Jangan gara-gara sunat. Saya ulangi Bapak Ibu, gara-gara sunat mengalahkan yang wajib. Menjamu tamu itu wajib itu Pak. Menjamu tamu itu wajib, 3 hari itu wajib tuh. Ngasih makannya, ngasih minumnya, ngasih segala macam. Wajib 3 hari itu Pak. Kalau tamu ada di rumah kita, wajib kita ngasih makan 3 hari. Hari yang keempat tidak lagi. Tapi ditinguk-tinguk tamu tuh. Kalau mertua jangan. Mohon maaf ya, sesuai pelajaran kami. Apa kata mertua? Pelajaran tidak betul kau. Siapa gurunya? Tidak jelas guru. Makanya beramal dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Ya. Islam ini fleksibel, dinamis agama kita ini. Ya. Tamu sebelah datang, tetangga sebelah datang. Mohon maaf Bu ya, kami puasa Bu. Balik dia. Ya. Tidak puasa 6 bulan Syawal pun tidak apa-apa. Wabtadi fiha bisani yaumil aid, dan mulailah puasa Syawal tersebut di hari kedua. Ini dia. Hari pertama haram Pak. Ya, jangan pula nafsu. Orang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia puasa haram itu. Saking semangatnya tidak puasa, hari raya pun puasa. Tapi Ramadan tidak pula puasa. Fa inna dzalika ablaghu fi riyadin nafs, karena sesungguhnya hal itu mengena dalam melatih jiwa. Makanya orang yang puasa ini sabar, orang puasa ikhlas, orang puasa bersih, dan seterusnya dan seterusnya. Sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, saya Haji Abdul Latif mohon maaf, mohon ampun. Saya baca dalam satu hadis, Innallah yatla'u fi laiti bin nisbi Sya'ban. Ya, hadis riwayat Tabrani ya. Sesungguhnya Allah akan memeriksa di malam nisfu Sya'ban amal-amal seseorang. Fayughfaru, lalu Allah ampunkan dosanya. Li jami khalqih, seluruh dosa-dosanya. Illa al-musyrik wal masyahid. 2 yang tidak diampunkan oleh Allah. Pertama, orang yang mensekutukan Allah, syirik, baik syirik jali atau syirik khafi. Tak payah kita bahas ya, syirik jali paham, syirik khafi paham. Yang kedua, al-masyahid, orang yang tidak tegur sapa. Jadi sebelum masuk nisfu Sya'ban, mulailah kita ya, kalau ada salah, kalau ada khilaf, ya saya pribadi mohon ampun, mohon maaf. Ya, malumlah kadang-kadang ngajar nih, kadang-kadang canda, ya kadang-kadang saya ini susah juga, tidak ada bercanda, ngantuk, tidak ada bercanda, ya cemtu juga lah, jadi minta maaf ya.
Dengan pengurus saya mengucapkan terima kasih. Dengan jamaah, jika ada salah saya, jika ada khilaf saya minta ampun, mohon maaf ya. Jadi kalau ada salah kekurangan saya, itu dari sayalah. Yang hebat itu dari Allah. Nah, saya udah apa-apa ya. Kemudian jangan lupa di malam nisfu Sya'ban hidupkan malam nisfu Sya'ban. Apa kata Nabi? Man ahya lailatal aid wa lailatan nisfa Sya'ban. Siapa orang yang menghidupkan malam-malam Idul Fitri dan malam-malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbu hina tamutu qulubu. Hatinya tidak akan pernah mati ketika hati manusia banyak yang sudah mati. Sebagian ulama menghidupkan malam itu maghrib berjamaah, isya berjamaah. Jadi kalau di masjid kita ini malam nisfu Sya'ban, Senin malam Selasa, ya habis sembahyang maghrib berjamaah, kita lanjutkan baca Yasin, isyanya berjamaah, itu sudah termasuk orang yang menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Apalagi semalam suntuk tidak tidur dia. Sampai subuh dia berjamaah, itu luar biasa. Itu yang sering diamalkan oleh ulama-ulama kita dulu. Yang selanjutnya, jangan lupa berdoa di malam nisfu Sya'ban. Kata-kata Nabi, khamsu lailatin la turaddu alaihi ma'wah. Ada 5 malam kalau hamba Allah berdoa, doanya tidak ditolak Tuhan. Malam Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Yang terakhir di bulan Sya'ban ini banyak puasa. Ya, puasa Senin Kemis, puasa Yomul Bait, puasa seperti puasa Daud. Ya, hari ini puasa, besok tidak, puasa besok tidak. Menjelang masuk kita bulan Ramadan. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka ilman khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasan mukinin wa syukra sabirin wa tawbah siddiqin wa nas'aluka Allahumma binar wajhik الذي من عشي أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استرك ما قرأنا وما علمتنا فد حاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.